Halo Sobat Wisata, kita mau makeover bonsai yang sudah berumur 27 tahun dari pohon anting putri. Jadi ini adalah cara bonsai saya yang salah, lebih banyak akar dan batangnya tetap kecil. Nah, tahap pertama, Pak Aan dari Bonsai Coffee dia akan mengangkat atau mencabut bonsai dari media awal, yaitu tanah. Kemudian setelah itu dibersihkan dari tanah-tanah yang menempel di akar dengan cara yaitu dengan mencucinya di air keran ya, air yang mengalir tentunya, atau sehingga nanti tidak akan mengalami pembusukan karena media awalnya adalah tanah. Nah, setelah itu nanti batang atau kulit yang sudah tua itu digosok. Jadi kulit yang sudah tua itu digosok dan dilepaskan sehingga nanti muncul tunas muda. Jadi itu menurut Pak Aan ya. Semuanya dibersihin, tanah-tanah yang ada di akar digosok, kayak bentuknya itu kayak sikat gigi ya. Nah, kemudian itu semua tanah-tanah yang menempel dibersihkan. Kemudian batangnya juga digosok. Jadi ini menurut Pak Aan saya bongkarnya cukup ekstrim, dengan langsung mematahkan ya sebenarnya. Jadi ini adalah metode meremajakan bonsai yang berusia 27 tahun. Nah, jadi kesalahan saya adalah, nah ini adalah media yang awal, jadi akarnya udah sekian banyak tuh, kemudian batangnya kecil. Jadi harusnya batangnya yang besar, akarnya itu dipotong supaya suplai makanannya ada di batang, jadi bukan menambah akar. Nah, ini kesalahan ini yang saya lakukan. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian tunas-tunas yang tua dan cabang-cabang yang tidak perlu itu dipotong. Fungsinya agar tidak terjadi penguapan yang banyak. Nah, luka-luka yang setelah kita tadi bersihkan atau kita kikis dengan pisau, itu dikasih salep kambium. Nah, salep kambium ini juga ada diproduksi oleh temannya kita atau teman kita, Handoni Boyong. Jadi sobat wisata yang ada di Pekanbaru nanti bisa japri ke channel ini untuk mengetahui atau mendapatkan cara untuk membeli kambium, salep kambium. Nah, setelah itu dilakukan pengkawatan, dimana tujuannya dari pengkawatan ini satu, nanti jika batangnya sudah tumbuh, kemudian kawatnya akan tenggelam di dalam dan itu akan membuat lentur sehingga memudahkan untuk pembentukan dari bonsai yang kita inginkan ini. Nah, ini posisinya sudah rapi ya, kita udah merapikan cabang dan sudah membentuk bonsai seperti ini. Jadi kita sudah arahnya nanti akan ke kiri, ngikutin akarnya juga sih sebenarnya. Kemudian tunas-tunas baru nanti kita harapkan tumbuh dari tadi yang sudah ranting atau batang yang sudah kita siapkan. Nah, jadi tujuan pembuangan ranting ini juga mengurangi penguapan sehingga suplai makanan ke akar tidak terganggu. Nah, ini sudah selesai dikawatkan, kita arahkan ke bagian samping. Setelah tumbuh lingkar pohon seperti yang saya sebutkan tadi, akan terjadi penggentingan karena kawat dan kemudian itu akan lentur dan mudah dibentuk. Oke, selanjutnya setelah ini kita mempersiapkan medianya yang berupa pasir malang, jadi berasal dari batu malang. Nah, ini adalah pot bunga yang dari semen ya, yang dimana ada lubangnya. Jadi kalau keramik itu justru nanti ada bagian lubang-lubangnya yang sudah jadi. Nah, ini di lubang tersebut kita siapkan kawat untuk nantinya mengikat dari bonsai yang akan kita tanam di atasnya. Nah, prosesnya seperti berikut.
Tujuan dari pembuatan kawat ini agar bonsai yang kita tanam itu tidak goyang sehingga tidak mengganggu pengakaran, dan kalau mau kita bawa ke kontes itu lebih aman karena di sepanjang perjalanan atau di mobil maupun di kendaraan itu tidak goyang. Nah, ini lagi membuat proses pengaitan untuk kawat penahan bonsai. Jadi dibuat berbentuk seperti ada cantolannya dari bawah ke atas, kemudian dimasukkan kawat di dalamnya. Setelah itu kita pasang atau kita siapkan paranet, karena nanti kan dia ada lubang pasir malang yang kita yang akan kita berikan, nanti takutnya keluar dari lubang tersebut. Nah, setelah kita kasih paranet, kemudian kita kasih juga akar pakis agar lembab dan bisa menyimpan air. Nah, setelah itu kita masukkan pasir batu malang yang kasar di dasarnya atau di bagian pertama di bawah. Nah, selanjutnya nanti setelah medianya sudah kita isi dengan pasir batu malang yang kasar, kemudian kita masukkan nanti pasir yang halus. Jadi diawali tadi adalah pengayaan pasir malang dari yang kasar dan halus, kita bedakan. Nah, tujuannya pasir yang halus ini juga nantinya akan mengisi di sela-sela akar. Nah, jadi nanti setelah bagian bawah yang kasar, kemudian bagian yang halus, dan kemudian kita tanam bonsai yang tadi sudah kita kawat, yang sudah kita pangkas, yang kemudian kita siapkan dengan posisinya. Nah, tadi kawat yang sudah kita siapkan dengan ada pengait di bawahnya yang ada cantolan di lubang yang tadi itu kita ikat. Jadi bonsai ini nggak goyang-goyang nantinya. Nah, jadi dikunci ya dengan kawat yang telah disediakan tadi. Nah, ini adalah proses bagaimana Pak Aan memberikan demonya kepada sobat wisata yang berniat berwisata ke Bonsai Coffee. Itu juga dapat melihat-lihat, dapat mempelajarinya dan bagaimana caranya. Nah, ini cara pengaitannya ya seperti ini. Jadi sudah bisa dilihat. Nah, harus hati-hati jangan sampai juga kena akarnya. Kemudian setelah kita bentuk dan kita arahkan tadi sesuai keinginan, kita potong nanti kawatnya. Nah, setelah kita potong, kemudian kita isi pasir halus di atasnya. Nah, ini adalah proses pengisian pasir halus. Nah, tidak usah terlalu penuh karena nanti waktu penyiramannya akan keluar, sehingga kita atur pasir halusnya itu tidak sampai melebihin batas dari pot. Jadi di bawah dari pot bunga yang kita siapkan. Nah, selanjutnya nanti setelah ini adalah penyiraman. Penyiraman itu dia full, kemudian supaya nanti pasir halusnya masuk ke dalam akar. Nah, karena ini masih polos, belum ada akar serabut, maka belum dikasih pupuk seperti NPK. Nah, ini hasil akhirnya sudah jadi seperti ini. Tadi bisa dilihat di awal seperti apa, dan sekarang sudah seperti ini. Ya, jadi lebih bagus ya di tangannya Pak Aan, pemilik atau owner dari Bonsai Coffee. Oke, finally ini sudah jadi hasil makeover dari Aan Bonsai Coffee. Kepada sobat wisata, ibu-ibu maupun kakak-kakak yang hobi bunga bisa datang ke sini ke Bonsai Coffee, Jalan Taman Sari nomor 24,
Nah ini Pak An menunjukkan bagaimana ada satu bonsai yang juga lagi dipindahkan medianya. Nah sekarang tahapan terakhir, ini disiram penuh agar yang halus, nanti pasir yang halus dapat mengisi bagian akar yang telah kita tanam tadi ya. Makasih ya. Jadi ini hasilnya yang hari ini untuk belajar cara ngebonsai yang selama ini kita lakukan salah. Jadi ini yang benar nih kayak gini gitu. Nah kita mungkin akan berkala, mungkin ngupdate-nya kali ya untuk melihat ke depan proses pertumbuhan dari tunas-tunasnya. Kemudian tapi secara keseluruhan kayak gini nih, yang udah bener cara membuat bonsai. Jadi sobat wisata yang mau belajar buat bonsai udah bisa belajar dengan teknik yang pemotongan, kemudian pembentukan, hingga tadi dari awal kita udah lihat sampai akhirnya seperti ini. Oke, jangan lupa kunjungi Bonsai Coffee. Mau melihat-lihat ada di Bonsai Coffee, bisa datang ke sini Jalan Taman Sari nomor 24, Pekanbaru. Jadi buat teman-teman, buat ibu-ibu yang hobi bunga dan mulai belajar ngebonsai, bisa datang untuk belajar lebih detail tentang cara ngebonsai.